Halo, selamat datang di Isi Hati dari studio kampus UT Hongkong bersama saya Natma Emiloga. Hari ini hari spesial, Hari Buruh tanggal 1 Mei. Nah, di tanggal 1 Mei ini, saya pastinya tidak sendiri. Selain kru, juga ada bintang tamu yang selalu memberi cerita tersendiri. Dan ini dia, hari ini saya akan ditemani oleh... Halo. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Kok gimana perasaannya di hari buruh begini? Hari liburnya sih pasti ini ya, tidak ada waktu luang sih, soalnya jadwalnya ini Pada iya, bukan hanya padat aja, udah berjejer rapi. Iya, saya tahu sih karena kan kita juga ngundang kamu itu Udah dari tahun kemarin, iya. Jadi teman-teman mengundang si Beb ini kita harus menunggu jadwalnya dulu free 1 tahun yang lalu. Nah, tapi it's okay, yang penting kan sehat. Apalagi hari ini pas banget nih hari buruh. Namun sebelumnya tolong dong diperkenalkan dulu siapa sih bintang tamu saya hari ini. Teteng, siapa sih namanya? Oke, terima kasih Kak Emi. Perkenalkan, nama saya Diana Azumi. Untuk teman-teman biasanya manggil Mbak Diana gitu ya, soalnya kan ya. Kalau saya panggilnya Beb. Iya, kalau teman-teman tuh manggilnya ke saya tuh pasti Mbak Diana gitu. Kalau yang teman-teman lama mungkin Din gitu aja. Kok Mbok sih? Iya, mungkin soalnya kan teman-teman biasanya sering curhat. Ya gitu, iya. Lagi diajak curhat nih. Bisa numpang kita ini untuk curhat. Nanti tidak apa-apa, di belakang layar aja kita curhat. Oh ya, beres. Ngomong-ngomong, apa aja sih aktivitasnya di Hong Kong nih? Kalau saya sih untuk sekarang ya udah dari tahun 2019 itu aktif di komunitas YouTuber Hong Kong. Nah, itu komunitas YouTuber Hong Kong bukan hanya belajar tentang YouTube aja, tapi pemberdayaan. Seperti kita untuk teman-teman yang punya keterampilan suka memasak, membuat kue, ataupun keterampilan yang lainnya gitu. Jadinya tergantung dari teman-teman, saya hanya mengikuti saja. Tapi untuk baking class saya memang mengajar sama untuk pembuatan videonya itu juga. Oh, berarti saya kan dengar-dengar kalau Beb ini juga salah satu YouTuber di Hong Kong. Iya. Itu sebuah komunitas kan pastinya. Iya. Berarti membernya banyak. Nah, itu aktivisnya yang ngapain saja sih? Apakah maksudnya ngedit video atau nyuting atau apa fokusnya? Atau hanya untuk bagaimana mengupdate ke YouTube? Bagaimana itu? Kalau untuk komunitas YouTuber Hong Kong itu kan banyak sekali kegiatan kita ya. Kalau yang terakhir ini kita juga ada kerjasama sama N3 Production, proyek film. Terus baking class-nya yang tahun kemarin kan sempat tertunda karena... Apa sih baking class itu? Masak? Iya, bikin kue. Kita biasanya memberikan tajuk bukan sekedar membuat kue. Jadinya di saat kita membuat kue, kita ada tim atau saya membantu teman-teman untuk take shoot-nya di setiap jadi ada yang masak. Iya, ada yang masak, ada yang ngambil video-videonya, kemudian di-update di YouTube. Iya, ada di YouTube atau di Facebook juga gitu. Saya sempat undangan dari Media di Center. Saya sendiri itu ngajar sambil video juga, jadinya saya kurang fokus sih. Saya inginnya sih teman-teman bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mengembangkan bakat. Kita KMI dong datang. Memang perempuan itu multitasking, bisa jadi YouTuber, kemudian bisa untuk memasak dan lain-lain. Nah, ini dia makanya kita mengundang teman-teman di Isi Hati seperti Beb untuk menceritakan bagaimana sih aktivitas liburnya. Nah, terus untuk menjadi untuk yang baking class ini itu nyewa tempat atau hanya kita di rumah tergantung masing-masing atau gimana? Ya, kalau untuk baking class kita mendapatkan tempat khusus ya dari seorang. Jadinya kita tempatnya gratis.
Untuk bahan-bahan kue kita itu patungan. Tapi kadang kita juga diundang metode center atau center-center yang lainnya pun juga bisa. Untuk saat ini masih saya dan teman-teman yang ngajar sendiri dari kita untuk kita semua begitu sih. Ya. Tapi itu jauh lebih manfaat sih, karena juga tidak pemborosan juga kan kalau seperti itu. Tapi ngomong-ngomong untuk YouTube ini menghasilkan nggak sih? Kalau menurut saya sih ya 2 tahun itu sebenarnya minim banget. Cuma saya dapat kayak endorsan, saya dapat dari suka edit video kan, jadi pendapatannya dari situ sih. Terus kadang meskipun saya nggak belajar videographer secara formal, tapi saya juga diundang untuk menjadi videographer di acara baking class di center yang lain juga begitu. Oke. Nah, saya juga ingin menjelaskan ke teman-teman biar tidak salah paham bahwa endorse di sini yang didapatkan itu kembali ke uang kas, sehingga bukan masuk ke uang pribadi. Itu pun bukan seperti orang yang menargetkan bahwa harus bayar sekian, bukan seperti itu. Jadi biar tidak salah paham ya. Gitu. Ya, soalnya kan teman-teman biasanya YouTube itu menghasilkan gitu. Kalau tujuan kita itu menghasilkan materi, itu nanti kita tuh terpacunya itu tidak optimal. Kalau kita untuk berbagi sesuatu, membagi sesuatu yang lebih bermanfaat, itu nanti tanpa diduga pun juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Betul. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk belajar, karena apapun yang dipelajari esok atau lusa itu pasti menghasilkan. Entah itu menghasilkan berupa materi ataupun berupa hal yang lain, pasti akan menghasilkan. So teman-teman jangan pernah berhenti untuk berbagi. Nah, kembali lagi nih, saya mau tanyakan, suka dukanya jadi YouTuber itu apa sih? Kalau saya karena hobi jadinya nggak ada sih. Iya. Masa sih? Iya, soalnya kan untuk kayak pengeditan gitu, saya suka ngedit. Terus untuk membagi waktu saya enjoy aja, jadinya nggak terpaku harus dalam 1 minggu berapa video. Kalau saya jadwalkan untuk yang tayang besok, mungkin 1 minggu Senin, Rabu, Jumat gitu, udah terjadwal. Dan itu kalau dulu tuh aut-autan gitu ya. Kalau dulu kan waktunya nggak teratur. Justru sekarang lebih terperinci gitu ya. Ya akhirnya kembali ke tujuan. Akhirnya kita enjoy aja, menikmatin gini. Apapun hasilnya tetap aja fokus melakukan hal yang baik, udah gitu aja. Nah, kalau ngedit itu kan saya juga pernah ngedit sih. Mungkin itu 7 tahun silam itu saya aktif banget untuk ngedit. Permasalahannya itu kan ngedit itu harus selain teliti juga, memang kita harus bersabar, punya tingkat kesabaran yang tinggi menurut saya. Nah, ini pernah nggak sih saya dulu kalau ngedit terus nggak jadi, itu rasanya mau tak banting itu HP. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau saya tuh tingkat emosiannya mungkin rendah ya, orangnya mungkin saya tuh orangnya easygoing kan ya, dan dari tomboy, jadi orangnya tuh cuek aja sih. Oh gitu. Justru video saya tuh yang tahun-tahun kemarin yang video masak itu terbengkelai. Lah, sekarang cuma speak up aja. Soalnya kalau video masak itu kan harus pakai caption bahasa Inggris, harus menggunakan Kantonis, apalagi saya memasaknya kan menggunakan bahasa Kantonis bukan bahasa Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari teman-teman banyak yang bertanya tentang masakan sederhana bahasa Kantonis, akhirnya ya kenapa tidak saya bikin video aja. Oh, begitu, jadi ini juga berarti ini juga saya menarik kesimpulan, berarti ini secara tidak langsung dipersembahkan untuk para penonton yang mungkin lagi mau masak, ya kan, bingung. Jangan salah loh ya, kita yang mau masak di dapur itu bingung kalau itu aja tiap hari rebus sayur, cai ini. Kadang-kadang memang butuh masukan-masukan dari luar. Tak jarang diantara kita memang yang butuh untuk YouTube. Seperti saya nih, saya suka masak aja juga sering banget untuk ke YouTube karena itu memang sangat membantu. Apalagi kamu ada bahasa Kantonisnya. Jadi kalau mereka ke pasar nggak usah bingung dong karena sudah ada bahasa Kantonisnya. Sedikitnya membantu lah, meskipun tidak membantu 50%, 20% aja sudah oke lah. Nah, buat kalian teman-teman yang belum tahu YouTube-nya Beb, nah ini dia, dan juga ada di pokoknya ada di sini nih, ada di sini. Nanti teman-teman yang belum tahu atau misalnya pusing nih masak apa sih hari ini, jangan bingung-bingung,
langsung klik jadi deh ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan saya nih. Masalah majikannya gimana kalau ngelihatnya ngedit seperti itu? Kalau majikan saya memang dari awal sudah izin. Jadi pun apapun yang saya lakukan di dalam rumah majikan saya izin. Saya mau telepon aja juga izin. Apalagi saya kan sekarang menjaga nenek bukan menjaga cucunya. Dulu menjaga baby sampai umur 6 tahun. Sekarang jaga neneknya jadi butuh perawatan khusus. Jadi saya tetap fokus ke pekerjaan utama. Di saat nenek mandi, saya kan tidak membantu nenek mandi, cuma pintunya dibuka, tapi saya harus mendengarkan telinga untuk mungkin dia membutuhkan bantuan. Iya. Dari situ ada waktu 10 menit saya biasanya buka kamera ngomong bahasa Kantonis. Ya ampun, berarti itu waktu benar-benar dimanfaatin banget ya. Benar-benar berharga di antara sela-sela jeda istirahat. Gitu. Wow, oh ya, saya juga dengar-dengar kamu ngajar Kantonis nih. Sebenarnya bukan ngajar sih, cuma memang banyak yang bertanya. Akhirnya di situ saya buka kelas. Bukan buka kelas. Kalau saya biasanya live aja atau bikin video saya share di Facebook gitu. Kalau melalui WhatsApp kan sangat susah. Oh, keren banget. Iya. Berarti. Oh iya, kamu di sini udah lama sih ya. Saya tuh nggak bisa membaca tulisan karakter Kantonis itu nggak bisa. Saya tuh belajar dari mendengarkan sama pengucapan. Jadinya kalau ada tulisan saya yang ngomong tentang bahasa Kantonis, itu saya tuh sebenarnya berbicara tapi saya menggunakan Google Translate, tapi berbicaranya harus fasih. Kalau nggak fasih, tulisan tersebut tidak akan keluar. Gitu. Iya, soalnya kan nadanya itu kan banyak kalau Kantonis. Medok gitu loh, Kak. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya, kalau saya kan udah belajar kalau selama siang gitu kan. On-nya itu bukan tapi nya itu harus menahan di sini. On gitu. Kayak cosan itu kan selamat pagi. Kayak toce itu to-nya itu naik, c-nya itu turun. Terima kasih. Oh gitu ya. Iya. Gimana ya? Kalau untuk Kantonis saya memang nggak terlalu sih. Tapi kalau diajak ngomong ke pasar, tahu. Tapi mungkin saya lebih tahu yang kasar-kasar sih. Kong Chow. Kalau bahasa Kantonis itu Kong Chow. Kalau itu kayaknya aku banyak tahu deh kalau yang gitu-gitu. Aduh, keren itu. Iya. Saya kalau mungkin karena dulu saya lumayan ini kali ya. Mungkin kasarnya ngomong nih, tanda kutip nih, nakal gitu ya. Anak jalanan lah enaknya kalau kita orang Indonesia. Jadi bahasanya yang jelek-jelek gitu aku hampir lebih tahu ini semua. ya, lebih ini ya Kak, lebih. Enggak, karena dulu bosku itu ya itu yang jelek-jelek kata-katanya gitu. Tapi bukan bermaksud menyampaikan seperti itu, makanya banyak taunya seperti itu. Iya. Tapi ya nggak juga sih, karena sekarang ada anak juga belajar Kantonis, jadi ya lama-lama juga ada sih sedikit-dikit. Kayak lo deh. Tapi nanti saya akan belajar deh. Ya mungkin juga teman-teman ada nih yang mau belajar, boleh banget. Iya, boleh. Gratis. Nah, itu kan gratis lagi. Kali ada yang seperti saya Kantonisnya pas-pasan. Ya kalau kita di negara ini ya, kayak kita seperti sekarang kita ada di Hong Kong nih. Jadi jangan sampai kita tidak bisa berbahasa Kantonis karena kita bakalan rugi. Kenapa? Karena ini adalah negaranya orang Hong Kong yang mana bahasa sendiri mereka ada. Nah, kita pasti dan harus belajar. Iya. Begitu. Kemudian kalau ngatur waktu tadi kan sudah pasti bisa banget ya. Tapi kalau malam jam berapa istirahatnya biasanya? Karena menjaga nenek nggak mesti. Tergantung ritmenya nenek. Kadang dia tidurnya pagi, kadang tidak tidur. Jadinya mensiasati aja gitu. Soalnya kan udah tua, jadinya pernah sakit stroke juga. Jadinya umur berapa sih nenek? 80 lebih, 85. Masya Allah, 85. Dan dia kan emosionalnya kan juga unstable, jadinya bagaimana saya menstabilkan aja. Cuma dia sekarang udah mulai terhibur sih. Saya mungkin tahu cecenya agak-agak gitu. Agak-agak gimana? Perjelas dong. Jangan diperjelas, nanti semakin banyak yang nempel kemudian. Ya mungkin kan kalau nenek bilang sih suka ngelucu, suka bikin sesuatu enjoy aja gitu. Meskipun nenek marah gitu saya tanggapin santai aja. Nah, kita kan balik dulu nih, saya tadi lupa nanya.
Kalau untuk YouTuber ini punya kelas sendiri nggak sih? Kalau kita kan nggak ada kelas khusus ya, kita belajarnya tuh ya di bawah jembatan, di lapangan, Iya, itu kan dimanapun namanya berada. kelas. Iya. Ya, itu kan maksud saya itu bukan kelas berarti harus masuk Iya, sekolah iya. seperti ini, Iya, bukan. betul. No. Tapi mestinya tuh ini berarti ada perkumpulannya untuk belajar. Ada. Tiap minggu kita ada, tapi untuk kali ini kita berpindah-pindah tempat. Kalau dulu saya sama Sandro itu kan paling lamanya di bawah imigrasi Wancai. Oh, pernah di sana? Iya, pernah itu sampai hampir 2 tahun, 2020 sampai tahun ini kita di sana. Cuma hari ini nanti kita di Causeway Bay sini aja. Ada beberapa yang mau belajar, terus ada komunitas lain dari komunitas BMI Sukses Wirausaha juga mau bergabung sama kita karena mereka kan punya usaha di Indonesia. Jadinya untuk mempromosikan mereka juga butuh keterampilan untuk memvideo produk-produknya untuk bisa memasarkan. Wow. Ntar juga nih aku bagi produknya ke mereka biar diproduksi. Oke. Betul. So teman-teman, canda. Nah, gini apa namanya? Ini kan ada kelasnya ya untuk YouTube seperti ini. Iya. Sebenarnya itu ada teorinya juga apa langsung praktek? Kalau teman-teman sih lebih banyak ke praktek aja. Kalau kita teori terus kita tidak mau bergerak, itu nanti membuat suatu kemalasan. Jadi untuk teman-teman yang pertama datang untuk YouTuber itu biasanya kita yang penting kan punya akunnya Google, itu YouTube kan otomatis sudah ada di situ. Betul, ya. Biasanya saya ayo ambil video ambil HP-nya, bikin video 2 menit atau 1 menit langsung upload tanpa edit. Nah itu kan sudah karya satu loh. Oh begitu. Iya. Jangan mikir editnya bagaimana. Mikirkan hasil karya apapun bentuknya. Penilaian orang kan beragam, macam-macam. tapi kita tetap fokus. Kalau kita tidak mau bergerak sekarang juga, itu juga tidak akan tercapai gitu. Oh, berarti ya intinya teorinya itu berarti lebih sedikit. Iya. Teorinya sedikit. mungkin hanya di grup-grup aja teorinya. Iya, banyak, mungkin iya. Pas online juga, kita kan juga ada online setiap Rabu malam Kamis. Terus ada di grup juga ada sih. Tapi pasti kan yang diajari teknik-teknik pengambilan video itu kan pasti iya, ada. Setting juga tentang klaim hak cipta juga sebenarnya. Karena Oh, kalau kita juga. harus ada settingan yang utama itu harus tetap ada. Karena di situ kan untuk membangun YouTuber yang kuat kan harus ngerti settingnya juga gitu. Terus kalau untuk alurnya kan terserah masing-masing aja. Ada yang vlog, ada yang apa. Apa sih bedanya YouTube dan vlog? Kalau vlog kan mereka biasanya kan campur gitu, kegiatannya campur. Apa aja? Ya sama aja, iya apa aja terserah. Nah kalau kayak kita di sini gimana apa cari masuk ke kategori apa kita ini? Kalau ini si hati itu masuk ke kategori apa ya Kak? Ngobrol santai Iya, kali ya? ngobrol santai aja, So, enggak apa-apa lah. itu Iya. Pokoknya kayak podcast gitu kan, soalnya kan dari beberapa tamu yang diundang kan silih berganti dari talent-talent semua pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Iya, pokoknya yang ada di sini itu adalah orang-orang yang Iya. Pokoknya di Hong Kong mereka Nanti udah digilir aja Kak, semuanya diundang. Iya, kemarin sebenarnya kita udah draft semua, kita udah semangat banget. Iya. Tiba-tiba pandeminya ada lagi nama baru si Omicron itu ya, akhirnya kita juga rada-rada Iya. bukan down sih, maksudnya slow juga. Tapi demikian juga kita tetap selalu update untuk teman-teman yang ada di rumah. Apalagi ini yang saya mau tanyakan ya? Tanya semuanya Kak, mumpung di sini. Ini kan masalah ngatur waktu itu kan ini ke nenek ya, Iya. mengikuti jadwalnya si nenek. Iya. Tapi kan tadi saya mendengar sudah di planning ya, dari enaknya ngomong dari Senin sampai Minggu. Iya. Gitu. Berarti mengatur waktunya ini mengikuti jadwal tulisannya atau kadang-kadang ternyata hari Kamis harus diundur ke hari Senin. Pernah nggak kayak itu gitu? kan kalau dulu pernah, kalau sekarang mungkin lebih teratur ya. Karena saya kan untuk editan masak udah jarang, jadinya saya berbicara bahasa Kantonis. Saya kemarin banyak teman-teman yang WhatsApp bagaimana berbicara dengan majikan kita mau berpuasa tapi dalam bahasa Kantonis. Akhirnya saya bikin video pendek, saya share di Facebook juga YouTube. Bahasa Kantonisnya puasa apa? Cakai Cakai. atau kamsik.
bukannya cakai itu ya cakai. Itu cakai ya. Aku juga sambil Goreng mikir ayam gitu. ya cakai atau Bukannya kamsik cakai, gitu ya. bukannya itu cakai. Kamsik, kam itu kan mengurangi, sik itu makan, kamsik gitu aja. Kamsik. Kalau kita muslim berpuasa ya muksilam kan muslim gitu. Kalau wikaudo itu kan agama Islam gitu. Kalau muslimnya aja sih muksilam. Silham. Nah yang muksilam. Muslim Kami gitu. ya le kamsik le moi sik ya. Moi sik ya, moi yam ya, moi kong tiga ya. Tidak boleh membicarakan orang lain kan? Iya, tapi lucu kan jadinya. Iya, lucu banget deh. Nah, ini kan dari semua prestasi yang telah diraih nih, mana yang paling menyenangkan? Sebenarnya yang paling menyenangkan itu sudah bisa membahagiakan keluarga sih. Berarti sekarang Iya. keluarganya sudah merasa dibahagiakan. Iya, soalnya kan anak-anak bisa menyekolahkan anak-anak. Sudah punya anak? Sudah Oh, alhamdulillah. kuliah tahun ini. Wah. Ibunya masih mungil. Nah, berarti yang merasa paling sukses itu adalah ketika bisa berbagi ke keluarga, ke anak, atau ya mungkin tujuan orang tua awal juga. ya, soalnya memang tujuan Tujuan awal awalnya ke seperti Hong Kong memang untuk membahagiakan keluarga dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Berarti semua hasil gajinya dikirim semua? Enggak, Ada juga iya di tabungannya. manage lah ya, walaupun Ambil aja, untuk menyenangkan teman-teman. diri sendiri juga ada Kak. Untuk menyenangkan diri itu salah satunya harus Iya, menabung ya Iya, teman-teman. menabung dalam Jadi, artian dalam tanda kutip kan itu iya. harus ada tabungan. Nah, terus ada yang paling membanggakan nih. Kamu kan pernah masuk Kompas TV nih. Iya, kemarin Ngapain di Kompas TV itu? Kemarin itu jam 2 pagi Indonesia, jam 3 sini sebenarnya sih acara sederhana, cuma Ramadan diaspora di Hong Kong. Saya kan juga masuk di diaspora yang Hong Kong gitu, kegiatan teman-teman, jadi mewakili teman-teman juga sih. Ya juga dari ini ya, itu kan ada yang menjembatani teman saya yang dari komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong juga, karena saya juga gabung di beberapa volunteer juga sih jadinya. Wow, berarti karena punya teman, relasi yang bagus dan mendapatkan kepercayaan, kebetulan sekali memang punya prestasi, akhirnya just deh gitu. Senang nggak sih masuk Kompas TV? Ya senang sih, apalagi yang di terakhir mau mengakhiri acaranya itu kan cuma 12 menit aja ya Kak ya, soalnya kan cuma mengisi aja, diberikan kesempatan untuk mengucapkan sesuatu pada keluarga gitu. Ibu sampai nangis, ibu saya itu sama anak, katanya terenyuh gitu. Oh my god. Iya, sampai itu waktu saya live itu kan yang nonton sampai 1000 lebih, itu ternyata keluarga besar nonton semua. Wow, pasti bangga banget itu. Ya akhirnya kangennya terobati mungkin ya, karena belum bisa cuti. Biasanya kan hampir tiap tahun cuti, ini udah tertunda dari 2019 sampai sekarang. Jadinya mungkin salah satu obat rindu keluarga. Iya, itu pasti. Apalagi juga langsung masuk di TV nasional. Aku kapan, kamu kapan, diisi hati dulu dong ya. Iya dong. Nah, next projectnya apa nih? Sebenarnya saya tahun kemarin kayak tutup projectnya, cuma karena pandemi Hong Kong yang belum membaik, saya ada project film Hong Kong dokumenter. Oh. Iya, tentang hubungan pekerja sama majikan. Dan saya sudah mendapatkan izin dari anak-anaknya nenek, dan saya juga sudah berbicara sama nenek, mereka juga menyetujui untuk project ini gitu. Kalau Hong Kong sih ini didoakan aja teman-teman, semoga semuanya sukses. Amin. Terus ya mudah-mudahan lah, pokoknya kita aminkan yang terbaik. Iya. Terus kemudian apa planningnya untuk tahun ini? Kalau planningnya tahun ini sih ya karena masih tetap bekerja ya, jadinya untuk kelas-kelas yang di YouTube kita juga ada baking class dan cinematic ini mau dibuka lagi. Kita mau buka lagi. Terus ada yang project filmnya Sengkolo yang dari beberapa teman-teman juga, semoga segera rilis. Terus untuk teman-teman yang mau belajar tentang YouTube, tentang mau
curhat atau mau bertanya apapun sekiranya yang punya hubungan sama pekerjaan kita, saya tetap terbuka. Saya tetap melayani sih selama saya mampu gitu aja. Keren, keren banget. Nah teman-teman, pokoknya di Hong Kong ini adalah tempatnya bukan hanya untuk bekerja. Saya selalu bilang bahwa di Hong Kong ini bukan hanya tempatnya bekerja, tetapi kita juga dapat mengekspresikan diri. Salah satunya adalah saya, dan bintang tamu siapapun itu di sini itu adalah salah satu cara kita untuk mengisi hari libur. Iya, Jadi betul. jangan pernah mau menghabiskan waktu hanya duduk-duduk saja, karena selain boring atau mungkin hanya bergosip dengan tetangga-tetangga sebelah, itu sudah nggak zaman sekarang. Zamannya sekarang itu adalah belajar, mengikuti tren di masa kini. Konsultan terselubung, what is that? Itu jangan begitu, ini sebenarnya kata-kata ini tuh dari Apa dari sih? Sandro ini. Ya itu sebenarnya curhatan teman-teman juga sih, masalah pekerjaan itu yang utama. Oh, Iya, masalah jadinya PO. iya sebenarnya itu masalah misunderstanding antara pekerja sama majikan itu teman-teman tuh sering curhat, dan itu bukan terjadi beberapa tahun ini tapi udah lama ini. Udah 10 tahunan sih. Sering curhat bagaimana semuanya dipukul majikan, tapi dia sendirinya masih ingin tetap bekerja di majikan tersebut. Dan saya tuh jarang bertemu dengan teman-teman. Sebenarnya gini. WhatsApp aja. Sebenarnya gini. Aku kadang penasaran, sebenarnya kasus terbesar yang terjadi pada teman-teman di majikan itu apa sih? Yang biasa sampai ke kamu? Oh, kalau saya biasanya ini ya, kontrak kerja yang tidak sesuai, kayak dipekerjakan di dua rumah gitu. Oh. Iya. Waktu tanda tangan di agent kan mereka di tempat tersebut, ternyata di saat bekerja itu dialihkan ke tempat lain gitu. Dan itu kan juga menyalahi, dan itu udah final kalau itu kan sudah melanggar hukum labor departemen Hong Kong, dan tidak bisa itu kayak ditolerir gitu, nggak bisa mempekerjakan di dua rumah. Terus yang beberapa bulan yang lalu itu pelecehan seksual. Ya? Pelecehan seksual ada. Tapi CC-nya nggak berani untuk memproses majikan tersebut. Terus gimana caranya biar mereka berani untuk ngomong? Sebenarnya saya selalu memberikan ke teman-teman bahwa teman-teman itu harus bisa melindungi diri sendiri. Di saat majikan melakukan hal tersebut, kita kan bisa, kalau sampai udah menyentuh gitu kan, sebenarnya teriak aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang datang nolongin? Ada ke tetangga, kita bilang kayak dalam bahasa sini kan kayak pelai gitu. Kalau kamu tidak berani, telepon 99, atau kita smart sedikit ya, kita bawa HP, kita sembunyiin itu buat bukti. Soalnya kalau di sini nggak ada buktinya itu nggak bisa. Tapi gini, Susah. telepon 99, setahu saya itu kan kita ditanya, Iya. kamu kenapa? Iya, kalau sampai itu sudah terjadi sesuatu yang maksudnya sampai sesuatunya urgent gitu. Kalau teman-teman biasanya sih kayak disentuh gitu. Tapi seharusnya jangan sampai tersentuh gitu, kita tuh melindungi jangan sampai tersentuh gitu loh Kak. Soalnya saya sendiri juga pernah dulu. Dan itu sudah tersentuh. Bagaimana saya? Saya teriak, kan nggak ada orang. Saya tuh bawa pisau di dapur, tapi cewek cuma ngertak aja. Kamu masih mau melakukan hal ini? Kamu mau tak laporin ke anakmu atau ke lapor polisi? Saya bilang gitu. Tapi untuk keberanian ini kan tidak semuanya punya keberanian, jadinya ya dikembalikan lagi ke teman-teman bagaimana sih. Kita tuh wanita jangan sampai, maksudnya itu kan sudah termasuk pelecehan. Terus dipendam sendiri, akhirnya kita tidak bisa menceritakan orang lain, bersedih, dan kita melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri ini kan ya. Kalau kita mendengar itu juga ikut sakit gitu. Iya. Mungkin teman-teman, saya ada info mengenai teman-teman yang mungkin ini bukan hanya dengan majikan ya, Iya. tetapi juga ini berlaku kalau misalnya atau untuk teman-teman yang kurang berani untuk berbicara. Iya, betul. Ada satu yang mesti ditekankan kepada diri sendiri, karena ini juga pernah saya alami bahwa
tidak akan pernah ada yang bisa menolong diri kita kecuali kita sendiri. Iya. Dulu saya masuk Hong Kong, saya nggak tahu apa-apa teman-teman, karena latar belakang saya juga ya pasti sama semua sih kitanya juga Iya, di Indonesia betul. tidak pernah bekerja yang semaksimal ini di rumah di Indonesia. Jadi untuk teman-teman, intinya kalau tidak kita tuh harus bisa menolong diri kita sendiri, dan itu harus dijanji ke diri kita sendiri bahwa kita yang bisa menolong diri kita sendiri, bukan siapa-siapa, sehingga kita punya power. Ini Iya, kan punya sebenarnya kekuatan. semua orang punya mulut yang sama, mata yang sama, model yang sama. Cuma yang membedakan adalah keberanian. Betul. Nah, untuk berani teman-teman, yaitu kalau bukan kamu yang menolong dirimu, ya siapa lagi? Itu kita tidak bisa menolong diri orang lain dulu kalau diri kita sendiri tidak tertolong, begitu kan? Iya. Jadi itu sih yang teman-teman, apa yang disampaikan tadi itu sangat menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman juga punya kesempatan seperti kita, bahwa kita itu hidup tuh harus berani. Masa iya sampai di Hong Kong begitu beraninya melewati bandara, naik pesawat dan lain-lain, sampai di rumah majikan manut-manut begini. Iya, apalagi meninggalkan keluarga loh, Kak. Nah, tutut, kata anakku, tutut, nggak boleh. Kita itu udah harus berani, udah bukan zamannya lagi yang haya, no, ya, tidak, katakan saja, seperti itu teman-teman. Nah, ada nggak sih cerita PMI yang paling mengharukan sejak mendengarkan curhat-curhat teman-teman? Sebenarnya sih dari teman-teman itu ya masalahnya hampir sama sih ya. Kalau nggak pelecehan seksual, pekerjaan yang tidak sesuai, tekanan keluarga juga. Dari Indonesia apa dari majikan? Dari sini tekanan pekerjaan sama tekanan dari keluarganya di Indonesia, dan menyebabkan dia mau mengakhiri hidup. Dan itu pernah dia mau mengakhiri hidupnya itu pernah jam 2 pagi telepon. Dan itu menurut saya kan kita nggak bisa di sisinya. Terus apa yang kita lakukan kalau seumpama itu terjadi? Dia tuh mau menghilangkan nyawanya sendiri. Dan karena saya tidak bisa menceritakan apa masalahnya, yang penting dia juga tekanan pekerjaan, juga tekanan keluarga. Dan dia tuh sudah lama di sini. Dan tidak ada keinginan untuk mau kembali atau apa kayaknya. Terus sarannya saat itu apa? Saya sarankan untuk mengisi liburnya untuk hal-hal yang baik. Kalau ada sesuatu ya udah cerita aja. Meskipun saya nggak balas HP-mu atau telepon kamu, udah cerita aja kamu. Pernah saya dia nangis itu sejam lebih, jam 2 sampai jam 4. Teriak-teriak di sini. Mungkin ada yang seperti Iya. saya teman-temannya. Saya sih kejam sih orangnya, apalagi kalau keluarga juga kejam. Kejam artinya begini. Siapa sih yang tidak bermasalah dengan keluarganya? Sebahagianya kita pun, membantu apapun kita, itu kadang-kadang tidak connect dengan keluarga. Itu disebabkan karena keluarga ini kan tidak tahu bagaimana kita di sini. Iya. Pun saat ini kita juga belum begitu. Kita juga bisa saja berangkatnya misalnya 5 tahun yang lalu, suasana di kampung sudah tidak lagi sama dengan yang sekarang. Iya. Nah, kalau situasi seperti ini teman-teman, saran saya sih matiin HP. Enak loh teman-teman, sekali-kali matiin HP itu. Iya, dia tuh sempat juga lost kontak, tapi mungkin dia juga keberaniannya kurang, jadinya ya tetap aja. Dan itu terjadi berulang, bukan 1 tahun, 2 tahun. Jadinya saya sampai memberikan semangat, kamu jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Saya tahu keadaan kamu sulit, tapi kamu juga harus menolong diri kamu sendiri. Nah, betul. Tapi ya walaupun keluarga ya kita harus tegas sih menurut saya. Nah, di antara semua teman-teman yang curhat itu kan pasti yang sedih-sedih nih. Tapi pasti dong ada yang lucu juga. Iya, nggak ada. sih? Ada sih kalau biasanya kalau dalam kesalahpahaman bahasa itu mereka biasanya ini mengartikan majikannya itu bahasa yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan dia yang diterima.
Iya, ini akhirnya kan lucu kayak apa sih, lupa ceritanya banyak ya, kayak apa gitu, akhirnya ya membuat dia seneng aja. Tapi ya akhirnya dari curhatan itu mereka tuh mencari Mbak Diana gitu. Padahal dari beberapa tuh belum pernah ketemu mukanya kayak apa loh kan. Cuma dapat nomor dari mana? Katanya sih dari belajar bahasa Kantonis di Facebook. Nah, kamu udah kayak gini, udah banyak diajak curhat. Berniat nggak sih untuk jadi pegiat organisasi seperti teman-teman yang udah menangani organisasi seperti itu? Tidak. Soalnya saya tidak mau terikat, bukannya saya soalnya kan dari kesibukan juga. Saya tuh orangnya kan easy going aja, jadinya nggak mau terikat, jadinya saya suka melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion saya. Iya. YouTuber ini masuk ke dalam kategori hobi ya, berarti hobi yang dijalanin terus menerus akhirnya ketagihan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini agar tidak berakhir, biarlah si Beb memberikan pesan kemudian isi hatinya di 1 Mei hari ini. Iya, terima kasih untuk teman-teman semuanya, khususnya pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong dan seluruh negara-negara penempatan, karena hari ini adalah International Worker Day. Jadinya untuk teman-teman, kepada semua jiwa-jiwa pekerja keras, semoga diberikan kekuatan untuk kita tetap melaksanakan perjuangan hidup, karena kita hidup kan tetap berjuang ya, kita berjuang demi keluarga, diri sendiri, dan semoga hari pekerja ini, hari buruh ini, kita semua itu bisa mendapatkan tempat yang layak dan sejajar. Jadinya tidak dipandang sebelah mata bahwa buruh ini mempunyai sisi yang lebih rendah dari pekerja-pekerja yang lain. Sebenarnya kita itu sama sih. Yang penting kita itu mempunyai jiwa yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik juga, karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Karena apapun kita hidup di dunia ya gunakan sebaik mungkin kita aja. Harus kuat loh ya, awas kalau nggak kuat. Hari Buruh bukan berarti mengucilkan kita semua sebagai pekerja, iya, tapi itu adalah memperingati hari bahwa buruh pekerja itu orang yang sangat kuat dan talent dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum merasa hebat dan punya talent, jangan lupa untuk terus belajar dan pahami baik-baik apa yang dipelajari, sehingga itu bisa membawa kita menjadi orang yang sukses. Amin. Isi hati, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Dan ini saya ada sesuatu buat isi hati. Ini saya desain sendiri loh Kak. Ini surprise. Ini adalah pertama kalinya kamu memberikan saya surprise. Iya, kan ini kan Kru, dapat nggak kru? Oh iya, saya itu bilang oh iya, soalnya kan ini menyemangati. Kru, ini buat kalian. Thank you deh. Dan jangan lupa subscribe ya Azumi ya. Saya kan biasanya bilang tetap disimak, jangan beranjak. Kalau bahasa Kantonisnya kan cingge mohang, atau kalau puji tiwai. Subscribe dulu ya. Gimana sih subscribe? Subscribe kan? Jangan lupa kamu di situ subscribe dulu. Iya, betul. Isi hati dan ada isinya kayak ini Kak. Rahasia geng, pemberian tidak boleh dipamerkan. Jangan dipamerkan. Thank you nanti pada ya. datang ke sini. Terima kasih.